Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada malam hari ini kita akan memulai lagi pengajian kitab Adabud Dunya Waddin setelah libur untuk mengisi mudik silaturahim, merayakan hari Lebaran bersama keluarga. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i was salihin khususan awliya tis'a fi arti Jawa Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim Raden Fatah wa usulihim wa qurrahim wa qurbatihim wa ila hadratin khus jami'il masyayikh Lirboyo Kediri wa syekhuna wa syekhuna wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayya'i minhum wal matubu ilaih wa ila hadratin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan atau pengajian yang lalu kita sudah menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan rasa cinta, yang dapat membangun kerukunan antar sesama. Di antaranya kita sudah bahas faktor tentang doktrin agama. Agama adalah faktor yang dapat membangun kerukunan, persatuan, dan cinta kasih, karena doktrin agama itu mengandung perintah untuk membangun persatuan, kesatuan, kerukunan, dan cinta kasih. Yang kedua, faktor nasab. Tuh. Dan ternyata faktor nasab ini yang dapat menjadi sebab terjadinya kerukunan, cinta kasih. Dalam pengertian di kitab ini, nasab itu nasab biologis dan nasab non biologis. Jadi nasab biologis itu ya anak, orang tua, saudara gitu kan. Lalu kemudian yang nasab non biologis itu diistilahkan dengan munasibun, yang bukan keluarga biologis tapi keluarga sebangsa dan setanah air, diikat oleh rasa sepenanggungan gitu. Tetangga kita, lalu kemudian
saudara sebangsa dan setanah air. Nah, lalu kemudian pada pembahasan malam ini kita lanjutkan dari kalimat wa min ajli dzalika. Wa min ajli dzalika, dan karena hamiyatun nasab, yaitu menjaga nasab, ya kan? Amaro memerintahkan Allah Ta'ala mahalur Allah bisilatil arhami, dengan menyambung, ya kan, tali hubungan sanak saudara. Wa athna, dan Allah itu memuji ala wasiliha, atas orang yang menyambung hubungan antar sanak saudara. Jadi pembahasan yang telah lalu bahwa agama itu menganjurkan untuk hamiyatun nasab, menjaga genealogi atau menjaga keturunan, sehingga Allah itu memerintahkan untuk silatul arham, jadi menyambung tali persaudaraan di antara keluarga, ya kan? Dan orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim itu Allah mengapresiasi dan Allah memujinya, gitu. Faqala, kemudian Allah berfirman, ta'ala mahalur Allah, apa yang dikatakan Allah, difirmankan Allah, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini ayat dalil di mana Allah memerintahkan kita untuk melakukan silatul arham atau silaturrahim, menyambung tali kasih di antara keluarga kita. Walladzina, dan orang-orang yasiluna, yang menyambung, ya kan? Yang menyambung, berupaya menyambung, alladzina itu ma, terhadap sesuatu, amaro, yang telah memerintahkan Allah bihi, dengan ma, ayu shola. Memerintahkan apa? Memerintahkan untuk menyambung sesuatu itu, sesuatu yang Allah perintahkan itu. Wa yakhshawna, dan alladzina itu, mereka itu takut, rabbahum, terhadap Tuhan alladzina. Wa yakhafuna, dan alladzina itu maksudnya mereka itu takut su'al hisab, terhadap buruknya hisab, buruknya hisab itu pertimbangan amal. Jadi mereka atau orang-orang itu menyambung terhadap sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, ya kan? Dan mereka takut terhadap Tuhannya dan takut terhadap buruknya hisab, hisab pertimbangan amal. Nah, apa yang dimaksud dari ayat ini? Qala, berkata al-mufassiruna, para ahli tafsir, hiya, adapun ma tadi itu maksudnya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, ya kan? Ar-rahimu adalah sanak saudara. Jadi berarti walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, itu mereka menyambung,
ya kan, tali silaturahim, menyambung tali kasih di antara sanak saudara yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu. Jadi mak di situ adalah ar-rahim. Jadi sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung itu adalah ar-rahim. Disambung tali kasih, tali silaturahimnya itu dengan sanak saudara. Ya kan? Ar-rahim alladzi yang amaro, yang memerintahkan Allah biwasliha, ya kan, dengan menyambung ar-rahim, gitu kan. Jadi Allah memerintahkan mereka atau orang-orang itu untuk menyambung tali silaturahim. Itu. Wa yakhshawna, dan ar-rahim itu takut, ya, rabbahum terhadap, atau alladzina juga bisa, rabbahum terhadap Tuhannya, ar-rahim fi qat'iha, dalam memutus hubungan ar-rahim. Jadi kita harus takut terhadap Tuhan kalau kita memutus tali silaturahim, gitu. Ya, kalau tali silaturahim menyambung tali silaturahim sekarang itu lebih gampang dan lebih mudah, gitu kan. Artinya transportasi darat, udara, ya kan, laut, itu kan sudah ada alat transportasi yang memudahkan kita untuk silaturahim, gitu. Kalau tidak sempat kopdar, ya kan, maksudnya ketemu langsung, kita bisa silaturahim melalui alat komunikasi, yaitu ya WA, SMS, telepon, apalagi medsos, gitu kan. Medsos itu juga bisa dijadikan media mempermudah kita untuk silaturahim dengan teman, saudara, ya kan, kolega kita, gitu. Jadi semakin mudah karena banyak media untuk mempermudah kita untuk silaturahim. Tapi juga memutus tali silaturahim itu kalau zaman now-nya itu kan seperti teman akrab tahu-tahu di unfriend, ya kan, teman yang sudah kenal lama diblokir, gitu kan, ya. Mungkin hanya karena misalkan beda pilihan atau ada perbedaan yang sebenarnya sifatnya temporal, gitu, yang sifatnya sementara, tapi sebagian orang mungkin terganggu dengan perbedaan, akhirnya melakukan unfriend ataupun blokir, dan itu bentuk dari qat'i'ar rahim zaman now. Jadi memutus tali silaturahim zaman now, gitu ya. Dan itu dilarang oleh Allah. Wa yakhafuna, nah ini, dan ar-rahim atau alladzina itu takut su'al hisab, terhadap buruknya perhitungan amal, hisab, fil muaqibati, dalam memutus alaiha, atas rahim. Jadi orang yang memutus tali silaturahim itu berdampak pada su'al hisab. Di kelak nanti kita kan akan dihisab, akan akan dievaluasi seberapa amal baik kita, amal buruk kita, lalu kemudian dan memutus tali silaturahim itu dapat berakibat buruk pada hisab kita kelak
di yaumul hisab gitu, di hari di mana amal kita itu dikalkulasi, amal kita itu dihitung. Nah, warawa dan meriwayatkan Abdurrahman bin Auf apa yang diriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah, qala, itu berkata Rasulullah, apa yang dikatakan, yaqulullahu azza wa jalla, yaqulu berkata Allah azza wa jalla. Nah, ini ciri dari hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya itu turun dari Allah, tapi lafadznya itu diucapkan melalui lisan Rasul, lisan Nabi Muhammad, redaksionalnya dari lisannya Nabi Muhammad. Itu hadis qudsi. Nah, cirinya hadis qudsi biasanya Rasulullah itu menceritakan apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi yaqulullahu azza wa, nah itu tandanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Apa yang dikatakan Allah, ana ar-rahmanu, ana kita, saya, ya, ana, jadi ana, saya, aku, ar-rahmanu, adalah zat yang maha welas asih, gitu, ar-rahman. Wahia, adapun silatul arham, ar-rahimu, itu dinamakan ar-rahim. Artinya Allah itu kan Rahman Rahim, memiliki sifat ulas asih gitu, penyayang, ya kan. Nah, begitupun silaturrahim gitu. Nah, silaturrahim menyambung tali kasih dengan saudara, dengan teman, dengan kerabat. Kenapa dinamakan silaturrahim? Nah, rahim itu kata Allah adalah sifatku, adalah namaku, ar-rahim. Gitu. Ishtaqaqtu, yang aku keluarkan, ya kan, yang aku munculkan atau keluarkan, ismaha, terhadap nama ar-rahim, min ismi, dari namaku, kata Allah. Artinya ishtaqaqtu itu mustaq itu kaitannya dengan akar kata gitu ya. Jadi ar-rahim itu satu akar kata itu dengan ar-rahim yang ar-rahman rahim sebagai nama Allah gitu. Jadi betapa mulianya silaturrahim gitu, sehingga silaturrahim itu maksudnya menyambung tali kasih antar teman, antar sahabat, antar kerabat, antar keluarga, antar guru murid gitu. Betapa mulianya itu sehingga Allah itu memberi istilah dengan silaturrahim, diambil dari salah satu nama Allah yang indah, yaitu Ar-Rahim. Jadi istaqaqtu itu bisa diartikan aku ambilkan gitu. Itu ismaha, terhadap nama Ar-Rahim, min ismi, dari namaku. Jadi hubungan komunikasi anjang sana, mengunjungi, saling mengunjungi, dikunjungi, ya kan, berkomunikasi, menyambung tali kasih, itu saking mulianya gitu, sehingga Allah memberikan istilah hubungan itu
dinamakan dengan silaturrahim. Ar-Rahim itu diambil dari salah satu nama Allah gitu loh. Nah, faman barang siapa wasolaha, yang man itu seorang itu menyambung tali kasih terhadap Ar-Rahim, terhadap sanak saudara kerabat, wasoltuhu, maka aku menyambung tali kasih terhadap orang itu, terhadap man itu, ya kan? Jadi siapapun yang senantiasa menyambung tali silaturahim, maka Allah menjamin wasoltuhu, kata Allah, saya akan menyambung tali kasih dengan orang itu, gitu. Jadi luar biasa kan? Jadi Allah itu akan berbuat baik, gitu. Akan merespon baik, akan menyambung tali kasih, memberi kasihnya kepada seseorang jika seseorang itu silaturahim, itu kan. Jika seseorang itu menyambung tali kasih dengan saudara, kerabat, guru, kiai dan lain sebagainya itu. Waman barang siapa qata'aha, man itu memutus ar-rahim, maksudnya memutus tali silaturahim, qata'tuhu, ya kan, maka aku akan memutus hubungan tali kasih dengan orang itu. Jadi ada istilahnya hablum minan nas, hablum minallah, hubungan baik kita dengan sesama dan hubungan baik kita dengan Allah. Dan ternyata hubungan baik kita dengan Allah itu tergantung hubungan baik kita dengan sesama, gitu. Kalau kita baik hubungannya dengan sesama, dengan teman, dengan sahabat, dengan guru, dengan keluarga, kerabat, maka Allah berjanji Allah akan berhubungan baik, memberi kasihnya kepada orang tersebut, gitu. Sebaliknya, kalau orang yang memutus hubungan silaturahim, maka Allah pun akan memutus hubungan dengan orang tersebut, ya kan. Berarti betapa tingginya, ya kan, hubungan tali kasih sesama manusia ini, gitu. Sehingga Allah menjamin, gitu, kasih sayangnya itu akan diberikan kepada orang yang memelihara, membangun tali silaturahim itu. Jadi kemanusiaan itu kan kemanusiaan, ya kan, berarti di dalamnya itu ada ketuhanan, gitu. Karena kemanusiaan itu adalah perintah Allah, gitu, ya kan, untuk dijaga, gitu. Ya kan, ada di Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu kan, ya. Nah, kalau kita habluminan nasnya, hubungan baik kita dengan manusia itu terjaga, terpelihara, maka Allah berjanji akan menyayangi kita, gitu. Kalau kita merusak hubungan kemanusiaan kita dengan sesama, maka Allah pun akan memutus hubungan dengan orang yang merusak hubungan kemanusiaan itu. Nah, waruwiya, dan diriwayatkan anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, apa yang dikatakan Nabi. Nah, tadi hadis qudsi, kalau ini hadis, ya, hadis perkataan Nabi. Silaturrahimi, ya kan. Adapun
menyambung tali kasih dengan sanak saudara. Manmatun adalah sesuatu yang dapat menaikkan secara kuantitatif, menaikkan lil adadi kepada bilangan bilangan sanak saudara, bilangan teman, artinya memperbanyak teman, memperbanyak saudara, memperbanyak link, memperbanyak jaringan. Jadi silaturahim itu manmatun lil adad, sesuatu yang dapat memperbanyak itu, memperbanyak teman, memperbanyak saudara, memperbanyak jaringan atau networking gitu ya. Nah, mathmaratun, silaturahim juga adalah sesuatu yang memperbanyak lil mali, kepada harta, ya kan. Dalam redaksi hadis yang lain, silaturahim itu faedahnya adalah jalbur rizki itu. Jadi orang memperbanyak hubungan baik, silaturahim itu akan dipermudah rizkinya gitu. Lalu kemudian mahabbatun, ya kan, silaturahim juga adalah dapat menumbuhkan cinta fil ahli, di dalam keluarga. Nah, mansya'atun, silaturahim juga dapat memperpanjang, ya kan, fil ajali, dalam masa atau umur gitu. Nah itu, jadi ada empat hikmah atau faedah silaturahim menurut Nabi. Yang pertama, manmatun lil adad, ya kan, mendinamisasikan, ya kan, memperbanyak gitu, teman, saudara, jaringan, networking, link gitu ya. Yang kedua, mathmaratun lil mali, memperbanyak rizki gitu. Yang ketiga, mahabbatun fil ahli, menimbulkan menimbulkan atau memelihara rasa cinta dalam keluarga. Yang keempat, man sa'atun fil ajali, memperpanjang umur gitu. Jadi ada 4. Nah, dalam konteks sekarang ada istilah halal bihalal, ya kan. Halal bihalal itu adalah ijtihad ulama Nusantara, ya kan, untuk dijadikan sebagai media tali silaturahim itu. Tali silaturahim antar umat Islam, antar tetangga, antar anak bangsa itu. Dan halal bihalal dilakukan pasca lebaran biasanya. Setelah lebaran itu banyak diadakan halal bihalal. Substansinya halal bihalal adalah silaturahim, ya kan. Dan silaturahim adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan bahwa halal bihalal itu bid'ah gitu ya. Nah itulah strategi kebudayaan yang dirancang sedemikian canggih oleh para ulama Nusantara, halal bihalal, yang substansinya itu adalah perintah dan perintah Allah dan Rasulnya. Substansinya apa? Silaturahim gitu. Nah halal bihalal itu kan kalau bahasa kitanya itu kan kosong-kosong gitu kan. Artinya halal bihalal.
Artinya yang ada dua pihak atau lebih yang saling gitu, yang saling memaafkan gitu. Saya menghalalkan ya kan atas apa yang pernah dilakukan oleh Anda gitu kan. Artinya melepas memberikan ridho, memberikan ampunan kepada Anda itu halal gitu. Bihalal gitu. Dan Anda pun menghalalkan atas apa yang pernah saya lakukan, dalam pengertian memaafkan gitu, memaafkan khilaf dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi halal bihalal, kosong. Dan itu diadakan, ada seremonial, ada pertemuan, makan-makan, ngopi dan lain-lain. Itu adalah satu ijtihad lokal genuine, genuine atau lokal wisdom dari para ulama Nusantara. Halal bihalal dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis gitu kan ya. Dan sekarang lagi rame istilah itu. Nah, itu ijtihad yang kreatif agar terjadi silaturahim gitu, saling memaafkan dan terjadinya tenggang rasa, kerukunan, lalu kemudian persatuan gitu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, apa yang dikatakan bulu sambunglah kamu sekalian ya kan, arhamakum, terhadap sanak saudara kamu sekalian, bil huquqi, dengan memberikan hak-hak, wala tajafuha, dan janganlah kamu sekalian menyimpang, bil uquqi, dengan uquq, dengan sikap buruk. Artinya sambunglah tali silaturahim dengan keluarga, sanak saudara, teman, ya kan? Dan janganlah kamu menyimpang dengan memperburuk hubungan gitu dengan teman, saudara dan keluarga itu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, silu, sambunglah kamu sekalian, arhamakum, terhadap sanak saudara kamu sekalian. Fa innaha, karena sesungguhnya silu ini, la tabla, itu tidak merusak, alaiha, atas silatul arham, usulukum, ya kan, keluarga kamu sekalian, wala tuhdomu, dan janganlah berpecah belah, alaiha, atas arham, furu'ukum, ya generasi mendatang kamu sekalian. Jadi sebagian ahli balaghah mengatakan sambunglah tali silaturahim, karena dengan itu, dengan tali silaturahim itu, keluarga kamu tidak rusak, tidak berantakan, dan generasi demi generasi ya itu tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi pecah belah gitu. Jadi wala tuhdomu alaiha furu'ukum itu bisa diartikan dari generasi ke generasi itu tidak terjadi perpecahan, itu pecah belah gitu. Itu dengan silaturahim itulah, ya kan,
dari generasi ke generasi itu terjaga dari perpecahan. Nah, ini menarik. Strategi kebudayaan ulama Indonesia ya, ulama Nusantara, agar terhindar dari perpecahan gitu kan. Itu kita sering bertemu gitu. Medianya dibikin oleh para ulama itu, misalkan media apa? Tahlilan, ya kan? Marhabanan, perjanjian, ya kan? Lalu kemudian selamatan, tasyakuran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah media untuk kumpul, orang kumpul dengan tetangga, ya kan, dengan sanak saudara, ya kan. Nah, media-media kumpul-kumpul itu adalah yang dapat mempererat kohesi sosial, ya kan, mempererat kerukunan itu dan menghindari perpecahan gitu. Makanya kenapa Indonesia itu kokoh gitu sampai detik ini, dan insya Allah seterusnya Indonesia akan tetap baik-baik saja karena karena itu ada media-media perkumpulan, ya kan, pertemuan yang dapat menghindari perpecahan gitu. Makanya jangan sampai media-media perkumpulan itu dihilangkan oleh pihak-pihak yang ingin menyatakan bahwa itu bid'ah dan lain sebagainya. Ya, itu. Jangan sampai hilang, karena dengan media-media kumpul-kumpul itu kohesi sosial akan kuat, silaturahim yang berdampak pada persatuan dan kerukunan itu akan terjadi gitu. Waqala, dan berkata ba'dul udaba'i, sebagian sastrawan mengatakan, man, barang siapa, lam yasluh, seorang itu tidak berbuat baik, li ahlihi, terhadap keluarganya man, lam yasluh, maka man itu tidak berbuat baik, laka, kepada kamu. Ya kan, jadi barometernya orang itu baik atau tidak, cerminannya itu kepada keluarga. Jadi seorang itu kalau tidak baik kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada pamannya, misalkan dia tidak baik, ya maka jangan harap dia berbuat baik kepadamu. Waman, dan barang siapa lam yadub, tidak menolak anhum, dari ahli, maksudnya tidak menolak musibah atau kemadharatan, anhum, dari ahli, lam yadub, maka orang itu tidak akan menolak bahaya anka, dari kamu. Iya kan, jadi berbuat baik dan menolak kerusakan gitu. Jadi orang yang mencintai itu kan kalau orang yang kalau ada musibah atau ada sesuatu yang akan membahayakan orang yang dicintainya itu kan dia akan menolak, berusaha membantu gitu kan ya. Kalau enggak ya berarti dia tidak mencintai kan gitu. Waqala, dan berkata ba'dul fusoha'i, sebagian orang-orang yang fasih, ya kan, fasih bahasanya, apa yang dikatakan man, barang siapa, wasola, itu menyambung, man itu
rahimahu terhadap sanak saudaranya man, wasolahu ya kan, maka akan menyambung terhadap man Allahu Allah, wa rahimahu dan Allah akan menyayangi terhadap man tersebut. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah pun akan menyambung tali kasih dengan orang itu, ya kan, dan Allah pun menyayangi orang tersebut. Itu. Jadi berarti ini barometernya, kalau kita baik terhadap sesama, baik terhadap manusia, itu Allah pasti baik kepada kita, gitu. Waman dan barang siapa ajaro, man itu menyelamatkan, jarohu terhadap tetangganya man, a'anahu maka menolong terhadap man itu Allahu Allah, wa ajarohu dan Allah menyelamatkan man tersebut. Jadi barang siapa yang menyelamatkan tetangganya, maka Allah akan menolong dan menyelamatkan orang tersebut. Nah, di sini tidak ada qayd, tidak ada batasan apakah tetangga itu muslim atau tidak muslim. Jadi umum. Jadi kalau tetangga kita baik muslim ataupun non muslim, ya kan, kalau kita itu menyelamatkan tetangga kita, maka Allah akan menyelamatkan dan menolong kita, gitu. Waqala dan berkata Muhammad bin Abdullah Al-Azdi, Muhammad bin Abdullah bin Al-Azdi, ini syair, ada 3 syair. Wa hasbuka min dullin wa su'i soni'atin munawatu dzil qurba wa in qila qati'u. Wa hasbuka itu mencukupi kamu, mencukupimu itu, min dullin dari kehinaan, min wasu'i soni'atin dan buruknya pekerjaan, perbuatan. Apa yang mencukupi? Munawatu dzil qurba, memusuhi, ya kan, ya orang yang memiliki hubungan kerabat, itu orang dekat, keluarga. Wa in qila, meskipun dikatakan dawil qurba qati'u, adapun dawil qurba qati'u itu memutus, maksudnya memutus hubungan. Jadi maksudnya wa hasbuka min dullin wa su'i soni'atin munawatu dzil qurba wa in qila qati'u itu, jadi cukuplah bagimu kehinaan dan buruknya perbuatan. Maksudnya kamu sempurna kehinaanmu, keburukan tingkah lakumu ketika kamu memusuhi dan memutus silaturahim orang-orang yang memiliki kedekatan, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga itu. Jadi orang yang memusuhi dan memutus hubungan keluarga, silaturahim dengan teman, saudara, keluarga, itu adalah orang yang sempurna hinanya dan buruknya perbuatan. Walakin uwasihi, akan tapi aku menolong atau memperbaiki terhadap dzul qurba wa ansa, dan aku lalai dzunubahu terhadap kesalahan, atau aku melupakan dzunubahu terhadap kesalahannya dzul qurba,
liturjimahu yauman ilayar rawaji'u. Tujuannya liturjimahu supaya mengembalikan terhadap dawil kurba yauman di suatu hari, ilayya kepadaku, arwaji'u sesuatu yang akan mengembalikan dari ini. Karena itu katanya, aku lebih memilih berbuat baik, menolong dawil kurba, orang yang dekat, kerabat kita, itu kan. Dan aku melupakan kesalahan-kesalahannya dawil kurba atau kerabat itu di suatu hari, dengan harapan itu akan ada sesuatu yang kembali kepadaku. Ya, artinya begini. Jadi sikap dari orang yang senantiasa melakukan silaturahim itu sifatnya adalah lapang dada gitu, ya kan, menerima dan pemaaf gitu. Jadi tetap melakukan berbuat baik kepadanya dan berusaha wa ansadzunubahu, melupakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah dia lakukan kepada kita. Itu. Jadi dengan harapan gitu kan, dia pun ya kan suatu hari, suatu masa dia pun akan sebaliknya gitu. Sebaliknya liturjimahu yauman ilayar rawaji'u. Sebaliknya artinya juga memaafkan kekhilafan dan kesalahan yang pernah kita lakukan disengaja ataupun tidak disengaja gitu. Nah, wala yastawi, dan tidak sama gitu, fil hukmi, di dalam hukum. Hukum itu maksudnya di hadapan Allah. Abdani, dua hamba. Jadi dua hamba di hadapan Allah itu tidak sama. Siapa itu dua hamba itu? Wasilun. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Yang kedua wa abdun, dan hamba li arhamil qarabati, kepada sanak saudara kerabat dekat. Qati'un, adalah orang yang memutus. Jadi yang pertama adalah wasil, yang kedua abdun di arhamil qarabati qati'un. Jadi yang pertama orang yang menyambung tali silaturahim, yang kedua hamba yang memutus tali silaturahim. Dua orang hamba ini di hadapan Allah berbeda gitu. Jadi ya mungkin di hadapan manusia pun begitu, sama, beda. Orang baik dengan orang buruk ya tetap beda gitu. Itu. Lalu kemudian wa amal musaharatu, ya kan? Adapun hubungan perkawinan. Jadi musoharo itu kalau sering diartikan musoharo itu morotuo, jangan mertua gitu. Kenapa mertua? Morotuo, moro-morotuo, ya kan? Jadi tahu-tahu jadi orang tua kita kan. Moro-moro itu kan tahu-tahu jadi orang tua kita. Tapi di sini musoharo ini ya adalah hubungan perkawinan. Wahia adalah musoharo ats-tsalitsu, sebab yang ketiga adalah sebab yang ketiga min asbabil ulfati, dari sebab-sebab yang dapat menimbulkan, yang dapat membangun kerukunan dan cinta kasih. Jadi dengan hubungan perkawinan, kawin mawin itu adalah sebab yang ketiga yang dapat mewujudkan kerukunan dan cinta kasih.
Fali annaha, maka karena sesungguhnya musoharoh istihdasu muwasalatin, ya kan, adalah menimbulkan pembaruan terhadap persambungan tali silaturahim. Ya, artinya istihdasu muwasalah itu kalau kita itu kalau si A punya keluarga nih, lalu kemudian menikah dengan si B, laki-laki menikah dengan perempuan, ya kan. Nah, laki-laki punya keluarga, B juga punya keluarga. Nah, dengan pernikahan ini itu terjadi istihdasu muwasalah. Jadi kita memperbanyak keluarga, sehingga kita silaturahimnya pun banyak, semakin banyak gitu. Dulu kita si laki-laki ini hanya silaturahim di internal keluarganya saja, tapi setelah laki-laki nikah dengan perempuan, dia silaturahim di keluarganya, juga silaturahim di keluarga istrinya. Begitupun sebaliknya, istrinya silaturahim di keluarganya, setelah itu dia juga silaturahim ke keluarga suaminya. Jadi menambah banyak saudara, sehingga menambah banyak muwasalah, ya kan, persambungan tali silaturahim. Lalu kemudian watama ruju munasabatin, dan bercampurnya munasabah, chemistry, bercampurnya chemistry, ya kan. Jadi dengan pernikahan itu kan berarti kan antar keluarga itu terjadi usaha saling beradaptasi, gitu kan, mencari kecocokan, ya kan, kesesuaian, lalu titik temu, itu titik persamaan, munasabah. Jadi pernikahan suami istri itu adalah menikahkan kedua keluarga, gitu kan. Dan untuk menjaga keutuhan hubungan antar keluarga itu adalah sebisa mungkin mencari munasabah, titik persamaan, jangan memperuncing hubungan dengan perbedaan, gitu. Ya kan? Misalkan perbedaan di soal apa, lalu kemudian ada titik persamaan, ngobrolnya itu kalau ketemu jangan ngobrol tentang hal-hal yang berbeda, itu berusaha untuk menghindari obrolan-obrolan yang menimbulkan konflik, gitu, ya kan, khurujan anil khilaf, gitu kan, keluar dari potensi konflik itu kan mustahab, dianjurkan, gitu. Nah itu. Nah, sodron yang istihdasu muwasalah itu memunculkan, menumbuhkan anruhbatin dari cinta, wa ikhtiarin dan pilihan, ya kan, menimbulkan cinta. Wa in aqada, dan istihdas itu menjadi an khibratin, pengertian, wa itharin, dan memilih. Ya, jadi dengan
dengan dengan terus bersilaturahim antar keluarga dengan sebab pernikahan itu menimbulkan rasa cinta, pengertian, memahami, saling memahami dan memaklumi perbedaan, gitu kan. Perbedaan pilihan itu dimaklumi gitu. Faztama'a, kemudian menjadi kumpul fiha di dalam musyawarah asbabul ulfati, sebab-sebab yang dapat mewujudkan kerukunan dan cinta kasih itu. Lalu kemudian wa mawadul mudhaharati, dan terkumpul di dalam musyawarah itu adalah bahan pokoknya saling tolong menolong. Jadi bahan pokoknya saling tolong, ya. Jadi selain ulfah, kerukunan, juga pernikahan itu adalah bahan pokok terjadinya saling tolong menolong, gitu kan, antar keluarga. Qala, berkata Allahu, atau berfirman Allah Ta'ala, mahalur Allah, apa yang dikatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, sebagian dari tanda-tanda Allah, ya kan. An khalaqa adalah Allah menciptakan, lakum, kepada kamu sekalian, min anfusikum, dari diri kamu sekalian. Apa yang Allah ciptakan? Azwajan, suami istri atau pasangan. Tuh. Litaskunu, supaya kamu sekalian itu tentram. Ilaiha, kepada azwaj. Wa ja'ala, dan Allah jadikan, bainakum, di antara kamu sekalian, mawaddatan. Allah jadikan apa? Saling mengasihi, warahmatan, dan menyayangi, ya kan. Jadi tanda-tanda Allah itu, Allah menciptakan pasangan suami istri untuk kamu sekalian, min anfusikum, dari diri kamu sekalian, supaya kamu tenang bersama dia, tentram bersama dia. Dan Allah jadikan di antara kamu itu mawaddah warahmah. Yakni maksud dari Allah bil mawaddati, dengan mawaddah itu adalah al mahabbata, yaitu cinta. Jadi Allah menjadikan di antara kamu sekalian cinta, mawaddah. Nah, wabir rahmati, dan yang dimaksud Allah dengan rahmat itu apa? Al hunuwa, yaitu cinta. Tapi hunu itu cinta, tapi yang sangat kuat gitu. Wasyafaqqata, dan menyayangi. Rahmah itu hunu wasyafaqqah. Jadi cinta dan menyayangi gitu. Wahuma, adapun mawaddah warahmah itu keduanya, min aukadi asbabil ulfati, adalah sebagian dari sebab yang paling kokoh itu, yang dapat mewujudkan kerukunan dan kasih sayang itu. Wa fiha, dan di dalam ayat ini, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, itu takwilun, adalah penakwilan akharun, yang lain. Qalahu, yang mengatakan terhadap takwilun akhar ini Al Hasan Al Basri, Hasan Basri rahimahullah, semoga Allah merahmati Hasan Basri. Artinya Hasan Basri memiliki takwil yang lain gitu.
dengan yang dimaksud dengan mawaddah warahmah ini, apa yang dikatakan Hasan Basri, innal mawaddata, sesungguhnya yang dimaksud dengan mawaddah itu an-nikahu adalah pernikahan. Jadi pernikahan itu sendiri sudah mawaddah. Kayak gitu. Jadi berarti kalau hubungan masih pacaran itu belum mawaddah menurut Hasan Basri. Jadi ada istilah sekarang kan ta'aruf gitu. Jadi biar terlihat syar'i, pacaran tapi terlihat syar'i gitu. Jadi diistilahkan pacarannya dibuang menjadi ta'aruf, istilahnya diganti saja gitu. Pacaran itu diganti dengan ta'aruf. Jadi substansinya sama pacaran, tapi biar terdengar syar'i gitu. Nah, tapi kalau seta'arufnya dua pasangan atau sepacaran-pacarannya dua pasangan, kalau belum menikah itu belum mawaddah kalau menurut Hasan Basri. Warahmata, yang dimaksud dengan rahmat itu al-waladu, anak. Jadi waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, Allah menjadikan kamu sekalian itu mawaddah warahmah. Itu mawaddah adalah pernikahan, rahmah itu anak gitu. Kalau orang sudah menikah ya kan sudah mawaddah, tapi kalau belum punya anak itu belum rahmah gitu. Iya kan? Ya kalau menurut Hasan Basri gitu kan. Waqala, dan berkata atau berfirman Allah itu ta'ala mahalur Allah, apa yang dikatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Ya, sebelum ke sini soal rahmah itu adalah anak. Anak ini ya bisa anak dalam pengertian anak biologis, tapi kalau ternyata Allah mentakdirkan ada orang-orang yang tidak diberi karunia anak karena faktor kesehatan atau faktor apa, itu dianjurkan untuk tabani. Tabani itu mengangkat anak gitu. Misalkan ada yatim piatu, fakir miskin yang punya anak, nah itu bisa ada di panti asuhan gitu kan, itu bisa tabani mengangkat anak gitu. Mengangkat anak itu juga bisa gitu. Nah, lalu firman ini wallahu, Allah ja'ala, Allah menjadikan lakum kepada kamu sekalian min anfusikum, dari diri kamu sekalian, azwaja, suami istri atau pasangan. Wa ja'ala, dan Allah jadikan lakum kepada kamu sekalian min azwajikum, dari pasangan-pasangan kamu sekalian atau dari suami istri kamu sekalian, banina, dan jadikan Allah apa? Banina, anak keturunan, wa hafada, dan cucu itu kan. Jadi Allah menjadikan dari kamu sekalian suami istri itu keturunan, yaitu keturunan anak cucu gitu. Nah, ya kan, anak cucu apa? Kalau bahasa Cirebon tuh anak, putu, buyut, cangga, wareng, udag-udag, siwul. Gitu. Anaknya anak gitu kan. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya, perlu dilacak gitu. Ya kan, kalau cucu ada ya. Nah, tapi anaknya cucu itu apa bahasa Indonesianya? Lah, anaknya cucu itu bahasa Indonesianya apa? Ya kan, itu perlu ini. Ikhtalafa, terjadi perbedaan pendapat, al-mufassiruna, para penafsir, ulama ahli tafsir, fil hafadati, di dalam maknanya kalimat al-hafada. Jadi hafada ini apa? Terjadi perbedaan pendapat. Faqala, kemudian berkata atau berpendapat Abdullah bin Mas'ud, hum,
Adapun hafadah ukhtanir rajuli adalah menantu laki-laki ala banatihi karena menikahi putrinya rojul, menantunya menantunya seorang laki-laki ala banatihi yang menikahi putri-putrinya rojul. Jadi hafadah ini berarti menantu menurut Abdullah bin Mas'ud. Ya, artinya banin wal hafadah berarti dengan sebab pernikahan suami istri melahirkan anak. Lah anak ini akan dinikah oleh orang lain. Nah, hafadah itu ya orang yang menikahi anaknya itu, yaitu menantu. Jadi akan mendapatkan anak dan menantu. Gitu. Itu menurut Abdullah bin Mas'ud, hafadah itu menantu. Waqala, dan berkata Abdullah bin Abbas. Nah, sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Pak Abdullah dan Pak Abbas, adapun hafadah waladur rajuli adalah anaknya seorang laki-laki, wa waladihi, dan anaknya laki-laki. Nah, hafadah ini anak dan cucu. Anaknya anak kan berarti cucu. Gitu. Jadi beda nih Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Abbas nih. Waruya, dan diriwayatkan anhu dari Abdullah bin Mas'ud, annahum, sesungguhnya hafadah banu imra'atir rajuli, ya kan, anak keturunan perempuan dari anak laki-laki, min ghairihi, dari selainnya rajul. Ya. Wasamu, dan dinamakan hafadah itu hafdatan, dengan nama hafadatan li hafdihim, karena cekatannya yang menantu fil khidmati, dalam khidmah, dengan khidmah ya, wa sur'atihim, dan cepat-cepatnya hafadah fil amali, dalam beramal gitu. Iya, jadi kalau menantu itu kan, kenapa dinamakan hafadah? Karena menantu itu kalau berbakti kepada orang tuanya atau kepada mertuanya itu dia cekatan gitu. Misalkan tolong bantu cuci piring, langsung cuci piring. Tolong ambilkan kunci, langsung ambilkan gitu. Hafadah itu makna aslinya adalah cekatan atau cepat gitu. Wa minhu, dan sebagian dari hafadah itu, minhu dari hafadah itu, qauluhum, perkataannya ulama, fil kunuti, di dalam doa kunut, yaitu wa ilaika nas'a wa nahfid, dan wa ilaika, dan kepadamu nas'a, kami cepat-cepat berjalan atau berlari, wahfidu, dan kami cepat-cepat, ainusri'u, artinya kami cepat-cepat ilal amali, untuk melakukan amal, bita'atika, amal taat kepada kamu gitu. Jadi hafadah gitu, cepat-cepat gitu.
Nah, walam tazalu dan senantiasa al-arabu orang Arab taztadhibu Arab itu menarik al-bu'ada'a terhadap orang-orang yang jauh. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan orang-orang jauh itu berusaha untuk didekatkan, ditarik gitu, agar menjadi dekat gitu. Wa tata'allafu, dan Arab itu melakukan mencintai, berusaha untuk rukun gitu, rekonsiliasi gitu, al-a'da'a terhadap musuh-musuhnya, bil musaharati, dengan jalan perkawinan gitu. Jadi orang Arab itu cara menyelesaikan permusuhan dengan musuh-musuhnya agar konfliknya reda, tidak terjadi konflik lagi, agar tidak terjadi permusuhan lagi, itu dengan jalan pernikahan. Itu kabilah A dengan kabilah B ini sering konflik, sering terjadi permusuhan misalkan. Cara penyelesaiannya adalah bil musaharo, dengan cara mengawinkan kabilah A punya misalkan putri, kabilah B punya putra, dijodohkan. Nah, dengan perjodohan itu yang jauh menjadi dekat, yang tadinya musuh menjadi teman gitu. Hatta yarji'a, sehingga menjadi an-nafiru. Nafir itu bisa diartikan orang yang kasar, atau orang yang berlari, atau orang yang benci, menjadi mu'anisan, menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang mencintai gitu. Artinya yang tadinya kasar menjadi ramah, yang tadinya lari menjadi mendekat, yang tadinya benci menjadi cinta, dengan jalan pernikahan antar putra-putrinya kedua kabilah, kedua keluarga yang permusuhan itu. Wa yasiru, dan menjadi al-aduwu, musuh, muwalian, menjadi kekasih gitu. Jadi dua kabilah yang tadinya permusuhan menjadi musuh setelah dua kabilah itu menikahkan anaknya yang tadinya musuh menjadi kekasih. Dan ini yang ditiru oleh ditiru oleh kerajaan dulu, ya kan? Kerajaan di Jawa atau di Indonesia Nusantara itu kan agar antar kerajaan itu damai, tidak terjadi perang, tidak terjadi konflik, itu kawin mawin, dengan cara kawin mawin dinikahkan, pernikahan antar kerajaan, sehingga ada peristiwa perang Bubat itu, ya kan, perang yang berakibat karena tidak berhasil menikahkan antara dua kerajaan gitu, sehingga terjadi perang Bubat gitu kan ya. Nah, betapa pentingnya pernikahan ini, dan pernikahan pun itu dijadikan sebagai tali pengikat antar, kalau di pesantren itu antar keluarga pesantren, keluarga kiai, ya kan itu. Nah, kalau di politisi sekarang kan ada juga banyak yang antar politisi A dan politisi B itu menikahkan anaknya gitu kan. Wa qad yasiru, dan terkadang menjadi lisohri, itu bagi perkawinan, bainal itsnaini, di antara dua orang, ulfatun,
menjadi rukun, menjadi faktor yang dapat menimbulkan kerukunan pernikahan itu. Bainal qabilataini, di antara kedua kabilah. Jadi pernikahan itu dapat menjadikan faktor membangun kerukunan, ya kan, antar kedua kabilah, antara kedua klan, antar kedua golongan. Wal muwalatun, dan saling menyayangi, baina asyirataini, di antara kedua suku. Nah, itu pernikahan. Dua suku menikahkan anaknya, nah itu dapat pada akhirnya menjadi saudara gitu. Hukiya, diriwayatkan an Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Nah, cerita dari Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Annahu, sesungguhnya Khalid, qala, itu Khalid berkata, kana, ada, abghadha khalqillahi, lebih dibenci-bencinya makhluknya Allah Azza wa Jalla, ila Alu Zubair, kepada Alu Zubair. Kana yaitu Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu abghadha khalqillahi Azza wa Jalla ila Alu Zubair. Maksudnya Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini adalah makhluk Tuhan yang paling dibenci oleh Alu Zubair, atau Khalid bin Muawiyah itu membenci orang yang membenci Khalid, keluarganya Zubair. Hatta tazawwajtu, sehingga saya menikahi, minhum, dari Alu Zubair, Romlata, terhadap Romlah, perempuan. Fasoru, ya perempuan yang namanya Romlah dari keluarganya Zubair. Fasoru, kemudian Alu Zubair itu menjadi ahabbu khalqillahi azza wa jalla, makhluk Allah yang paling dicintai, makhluk Allah yang paling mencintai, ilayya, kepadaku. Iya kan? Jadi Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu oleh keluarganya Zubair itu adalah makhluk yang paling dibenci, ya kan? Tapi setelah Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu menikahi Romlah, ya kan, perempuan dari keluarganya Zubair, sehingga keluarga Zubair itu menjadi makhluk yang paling mencintaiku, kata Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Nah, menarik ini. Wa fiha, dan di dalam Romlah itu, yaqulu, Khalid bin Yazid bin Muawiyah berkata, ahabbu banil awami turron li ajliha, wa min ajliha ahbabtu akhwalaha kalba, fa in tuslimi tuslim, wa in tasarra yakhuttu rijalun baina a'yunihim sulba. Ahabbu, aku mencintai, Banil Awam, terhadap anak keturunannya Pak Awam, turun, secara keseluruhan, li ajliha, karena Romlah gitu. Wa min ajliha, dan dari karena Romlah itu, ahbabtu, aku mencintai, akhwalaha, terhadap paman-pamannya Romlah, kalban, dari suku kabilah Kalb. Ya kan? Ya kan? Saya mencintai anak keturunan Awam secara keseluruhan karena saya melihat Romlah, istriku, dan karena Romlah pun aku mencintai paman-pamannya Romlah dari kabilah Kalb. Jadi kan misalkan Romlah ini dari keluarganya Zubair. Nah, tapi kan paman dari ibu itu dari kabilah Kalb. Ya kan?
Jadi dia karena Romlah Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu dia mencintai keluarga Jubair sebagai keluarga bapaknya Romlah, dan dari kabilah Kaleb atau suku Kaleb, di mana di situ adalah dari paman-pamannya Romlah dari jalur ibu, gitu kan. Fa in tuslimi, maka ketika kamu perempuan, maksudnya Romlah ini minta pertolongan, tuslim, maka aku pun akan in tuslimi, maka ketika kamu perempuan, maksudnya Romlah, meminta perlindungan, keselamatan gitu, tuslim, maka saya akan menyelamatkan. Wa in tantasorro, dan ketika minta pertolongan kamu, ya khutu, itu akan menulis rijalun, orang-orang laki-laki, baina a'yunihim, di hadapan rijal itu, sulban, tanda silang, maksudnya sebagai tanda bahwa dia siap menolong gitu. Kalau meminta keselamatan akan diselamatkan, kalau minta pertolongan akan ditolong gitu. Nah, ya. Jadi akhirnya dengan pernikahan itu terjadi kerukunan 4 kabilah gitu. Jadi Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu dari bapaknya punya kabilah sendiri, dari ibunya gitu kan. Begitupun Romlah. Romlah itu pamannya dari keluarga Zubair, bapaknya dari keluarga Zubair, ibunya dari kabilah Kaleb. Nah, itu rukun karena pernikahannya Khalid dengan Romlah itu. Walidzalika, dan karena fa'in tuslimi tadi di syair ini, kila dikatakan almar'u, ya kan, adapun seseorang ala dini zaujatihi, itu menurut menurut etika budi pekertinya istrinya almar'u. Ini jadi seseorang itu karakternya mengikuti budi pekertinya istrinya almar'u. 5, karena sesuatu yastanizuluhu yang tumbuh terhadap ma itu, almailu, cinta, ilaiha, kepada zaujah, minal mutabi'ati, dari mengikut zaujah. Nah, ya kan, jadi budi pekerti, agama, budi pekerti, karakter, cara pandang, pendidikan istri itu sangat menentukan suami. Ya kan, seringkali suami itu karena 5 al-mail ilaiha minal mutabi'ah. Suami itu karena saking cintanya terhadap istrinya sehingga suami itu akan ikut patuh kepada istrinya. Itu kalau istrinya baik, ya maka suami itu juga akan baik. Kalau budi pekerti istrinya itu buruk, suami pun akan ikut buruk. Itu kalau menurut ini ya, menurut pandangan di sini. Wa istadibbuhu, dan menarik terhadap ma al-hubbu, cinta, ya kan, ilaiha, kepada zaujah, minal muwafaqati, dari muwafaqah, dari kesesuaian. Artinya cinta itu akan berusaha untuk mencari kesesuaian, chemistry, persamaan gitu. Fala yajidu, maka tidak menemukan seseorang itu ilal mukhalafati, terhadap perselisihan, sabilan, sebagai jalan. Tidak menemukan jalan untuk melakukan perselisihan. Wala, dan tidak ilal mubayanati, dan terhadap perbedaan, wal musaqati, dan tantangan
tantangan, tidak setuju thariqan sebagai jalan. Kan karena cinta, seorang itu tidak akan mencari jalan untuk konflik, mencari jalan untuk berselisih, seperti itu. Nah, mungkin pengajian perdana ini dicukupkan dulu. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.